warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhdia Malik, NIM P172530037, Prodi Diploma 3 Keperawatan Ponorogo, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, kelas 2B semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan strategi pelaksanaan pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zuhdia Malik, biasa dipanggil Dea. Saya mahasiswa keperawatan yang dinas di ruangan ini. Nah, hari ini saya dinas pada pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Nama Ibu siapa ya? Nama saya Dewi. Nah, ya. Bagaimana perasaan Ibu Dewi hari ini? Jengkel. Ya. Masih ada perasaan kesal atau marah gitu ya Bu? Iya. Baiklah. Sekarang kita akan berbincang-bincang tentang perasaan marah Ibu. Kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit ya Bu? Iya. Nah, apa yang menyebabkan Ibu marah? Direndahkan dan keinginan saya tidak terpenuhi. Apakah sebelumnya Ibu pernah marah juga? Iya. Terus penyebabnya apa? Ya, karena keinginan saya tidak terpenuhi. Ya. Oh iya. Jadi penyebab Ibu marah ada dua. Yang pertama yaitu direndahkan, dan yang kedua keinginan yang tidak terpenuhi. Nah, pada saat penyebab marah itu seperti ketika Ibu di kantor yang direndahkan oleh rekan kerja, apa yang Ibu rasakan? Jengkel. Jengkel. Lalu, apakah Ibu merasakan kesal, kemudian dada Ibu berdebar-debar, mata melotot, rahang terkatup rapat, dan tangan mengepal? Iya. Nah, setelah itu apa yang Ibu lakukan? Saya membanting barang yang ada di depan saya. Jadi Ibu merusak dan membanting barang-barang yang ada di sekitar ya Bu? Apakah dengan ini masalah Ibu bisa terselesaikan? Tidak. Ya tentu tidak ya Bu. Apa kerugian dengan cara Ibu membanting-banting itu? Banyak sekali, terutama kerugian materi. Nah, iya. Menurut Ibu, apakah ada cara yang lebih baik? Mungkin ada. Nah, maukah Ibu belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengendalikan kemarahan, Bu. Salah satunya dengan cara fisik. Jadi, melalui kegiatan fisik, rasa amarah bisa disalurkan. Nah, ada beberapa cara fisik untuk mengendalikan rasa marah. Bagaimana kalau kita belajar satu persatu? Jadi begini Bu, kalau tanda-tanda marah tadi sudah Ibu rasakan, Ibu berdiri, lalu tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan. Tiup perlahan-lahan melalui mulut, seperti mengeluarkan kemarahan. Sekarang coba Ibu lakukan dengan berdiri. Coba silakan dimulai Bu. Bagus sekali. Coba diulangi 2 kali lagi. Nah, Ibu sudah bisa melakukannya. Bagaimana perasaannya Bu? Sedikit lega. Terus. Nah, sebaiknya latihan ini dilakukan secara rutin ya Bu. Jadi sewaktu-waktu bila rasa kemarahan itu muncul, Ibu bisa melakukannya. Sesuai waktu yang kita tentukan tadi, waktunya sudah habis Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang kemarahan tadi? Alhamdulillah, sedikit lega dan juga senang sus. Ya Ibu, dapat saya simpulkan, jadi penyebab marah Ibu itu ada dua. Yang pertama itu direndahkan, dan yang kedua
kedua keinginan yang tidak terpenuhi. Dan yang ibu rasakan yaitu kesal dan jengkel, dan yang ibu lakukan yaitu membanting barangnya di sekitar, serta akibatnya merugikan lingkungan sekitar. Nah, nanti selama saya tidak ada, coba ibu ingat-ingat lagi penyebab marah ibu. Lalu kalau ibu marah, ibu bisa melakukan nafas dalam seperti yang saya ajarkan tadi. Baik Bu, besok saya akan datang lagi ke ibu untuk melakukan cara-cara yang lain untuk meredam amarah ibu. Baik, Sus. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Sus. Baik, perkenalkan nama saya Sudia Malik, biasa dipanggil Dea. Saya mahasiswa perawat yang di pagi hari ini yang akan merawat Ibu D. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Erin, Sus. Ya, bisa kita berbincang-bincang tentang masalah yang dialami Ibu. Kita berbincang-bincang sekitar 10 menit ya Mbak. Ya, Sus. Nah, ini buat Bapak. Mbak, apa yang menjadi masalah ketika merawat Ibu? Ibu selalu merasa kesal dan jengkel apabila ibu merasa beliau tidak dihargai dan juga keinginannya tidak dituruti. Iya. Apa yang Mbak lakukan? Saya mencoba menenangkannya. Baik Mbak, saya akan coba menjelaskan tentang marah Ibu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi marah adalah suatu perasaan yang wajar, tetapi jika tidak disalurkan dengan benar akan membahayakan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Hal yang menyebabkan ibu marah dan mengamuk adalah kalau dia merasa direndahkan dan keinginan tidak terpenuhi. Tanda orang marah adalah tampak tegang dan merah, kemudian kelihatan gelisah, dan biasanya setelah itu ia akan melampiaskannya dengan membanting-banting perabot rumah tangga atau memukul atau berbicara kasar. Kalau sedang marah, apa yang terjadi pada ibu? Ibu merasa kesal dan jengkel, Sus. Ya, lalu apa yang biasa dilakukan ibu ketika marah? Biasanya beliau suka merusak barang-barang yang ada di dekatnya, Sus. Ya. Jika hal tersebut terjadi, sebaiknya Mbak bersikap tenang, bicara lembut tetapi tegas, dan jangan lupa jaga jarak dan jauhkan benda-benda tajam dari sekitar ibu seperti pisau dan lainnya, dan jauhkan dari anak-anak kecil ya. Dan jika ibu masih marah dan mengamuk, segera bawa ke puskesmas atau RSJ. Sebelumnya diikat dulu, nanti kami ajarkan. Dan jangan lupa minta bantuan orang lain saat mengikat ibu ya Mbak. Lakukan dengan tidak menyakiti ibu dan jelaskan alasan mengikat, yaitu agar ibu tidak mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi Mbak sudah tahu, sudah saya ajarkan apabila tanda-tanda kemarahan ibu muncul, Mbak bisa bantu ibu dengan mengingatkan jadwal latihan dengan cara mengendalikan marah yang sudah dibuat, baik secara fisik, verbal, spiritual, maupun obat. Jadi Mbak bisa sering-sering mengingatkan ibu untuk melakukan latihannya dengan baik. Dan jangan lupa diberi pujian setelah ibu melakukan. Nah, sesuai waktu yang kita tentukan tadi, sudah habis ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita bercakap-cakap tentang cara merawat ibu tadi? Senang dan sangat terbantu, Sus. Coba Mbak sebutkan lagi cara merawat ibu. Dengan cara menenangkan apabila ibu sedang emosi, dan apabila sudah tidak tertangani maka sebaiknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, iya, baik. Setelah ini coba Mbak mencatatkan jadwal ibu untuk latihan mengendalikan emosi.
Dan bagaimana kalau kita bertemu 2 hari lagi untuk latihan cara-cara yang sudah diajarkan tadi langsung kepada ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video yang dapat saya sajikan, semoga dapat bermanfaat. Allahumma fiq ila aqmitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.